2025-2026 Pandang mampu mencetak hat-tricknya saudara-saudara dalam olahraga. Pandang mampu mencetak hat-tricknya saudara-saudara dalam olahraga. Masih Persepam ke depan satu terakhir ke belakang pada Sahar. Satu tendangan bola pada seorang Rozak. Duet sini ada Jaya. Masih Rojo. Satu serangan satu bola berbahaya. Namun kembali dipatahkan. Saiful kali melebar. Datang satu pemain di Ahmad Fauzi ke depan kepada Rosihan Rizky. Satu aksi dia mencoba. Masih gagal Nur Hakiki nampak di mana Saiful atau Afiludin dari ke belakang mendile bola dengan begitu baik. Pasuruan United kali ini, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, masih Afiludin dengan kesabarannya dia mencoba kuasai bola dilik ke belakang, arahkan kepada seorang Saiful. Kembali Ahmad Fauzi mencoba kepada pemain Rosihan Rizky. Pasuruan United kembali terlalu lama hilang momentum kali ini, Mas Yogi. Ya, bayang-bayang ketat dilakukan oleh salah seorang pemain Persepam Pamekasan kepada seorang Rosihan Rizky tadi Bung Abung, dan sehingga bola keluar, sehingga ini merupakan kesempatan yang sangat harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Pasuruan United. Dan betul sekali di mana tendangan penjuru kali ini Pasuruan United memberikan ancaman di babak yang pertama menit-menit awal, namun satu tandukan pemain nomor punggung 7 Abdul Hamid membuat bola keluar dari arah pertandingan. Saudara sekalian dan mitra olahraga, ada nama M. Nur Hakiki, spesialis tendangan bola-bola mati melalui corner kick kali ini. Saudara sekalian dan mitra olahraga, kembali harus berekstra hati-hati para pemain PU di barisan pertahanan, di mana satu tekanan lakukan sudah Nur Hakiki kembali jabret. Adi kembali langsung menyapu bersih bola sang El Capitano. Cukup baik satu pressure yang dilakukan ataukah satu blok untuk menepis bola dilakukan oleh sang penjaga gawang Adi. Namun kembali Rosihan Rizky, satu serangan masih mencoba, ada Jidan. Kembali satu tendensi, satu marking dua pemain atau satu lawan dua dilakukan oleh para pemain Persepam Pamekasan. Saudara sekalian, kalau kita lihat Mas Yogi, di mana permainan dari Persepam United tidak sama penerapan skemanya dengan permainan perdana di kemarin lusa itu, Mas Yogi. Ya betul, ruang gerak yang terlihat memang di para pemain Pasuruan United cukup leluasa, meskipun akhirnya tadi dua pemain Persepam harus melakukan pelanggaran dengan menghimpit satu pemain Pasuruan United. Betul sekali Mas Yogi, dan di mana kali ini free kick ball ada seorang Riko Ardiansyah. Mundur 1, 2, 3 langkah Riko. Pagar betis bersiap rapat alat tembok Cina. Riko, satu tendangan lakukan jebret. Masih membentur pagar hidup dan kembali ada Afiludin. Tarik ke belakang kepada Fadil Iksan Maulana. Masih mendile bola di mana ada nama Saiful kali ini, saudara sekalian dan mitra olahraga. Lagi-lagi mencoba mendile bola dengan begitu baik Sahar Ginanjar. Satu bola umpan terarah, siapakah yang dituju kembali? Cukup jauh dan nampak sulit untuk Rozak. Ya betul, Rozak beberapa kali memberikan kode ke Sahar untuk memberikan umpan. Sayang Rozak terlalu jauh. Maksud dari Sahar sepertinya Rozak harus berlari. Betul sekali, sulit dan dengan cepatnya laju bola sehingga tidak mampu dijangkau oleh seorang Rozak. Dan kembali tendangan gawang Persepam Pamekasan. Ada nama kali ini seorang Adi sang El Capitano duel. Fadil Iksan kalah dia duel dengan seorang Hamid, namun trap dada Erik dia kali ini. Satu serangan play on, masih satu bola-bola umpan Rozak, masih ke tengah kepada seorang Rizky. Satu bola umpan terpatahkan kali ini Rosihan Rizky. Si 15 dan di mana seorang Riko Hardiansyah. Ahmad Fauzi berikan satu passing dia. Rosihan kembali masih kepada Riko. Terburu-buru kali ini sang El Capitano, di mana satu passing diberikan Ahmad Fauzi dan tarik ke belakang tentunya saudara sekalian. Masih Saiful kali ini kepada seorang Afiludin. Berputar-putar sejenak. Nampak sangat berhati-hati permainan dari skuad kesebelasan Persepam. Lebih memberikan penjagaan ketat. Terlalu lama seorang Rozak. Pelanggaran dilakukan kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga.
Inilah dia PR bagi seorang Rozak yang terlalu mendelay bola dengan mengandalkan individunya, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, pertandingan dengan alur cepat yang seperti ini harus juga diikuti dan koordinasi antar pemain juga harus kemudian saling memahami. Tidak ada miskomunikasi antar pemain, terutama individualisme itu juga harus dikurangi. Kalau memang skema awal atau pola serangan lebih cepat dilakukan oleh para pemain Pasuruan United. Betul sekali Mas Yogi, dan di mana kembali kali ini satu free kick bola yang akan dilakukan. Kembali melebar cukup jauh, ada Rosihan yang dituju maksudnya. Kembali satu bola umpan dari seorang Riko Hardiansa yang kurang begitu sempurna. Dan kembali akan dilakukan lemparan, nampaknya si 2-1 saudara sekalian dan mitra olahraga. Ada Hatam Pratama nampak kali ini. Lakukan sudah satu lemparan, Adam Anis. Yang kali ini cukup dijaga ketat pergerakannya oleh satu pemain Ahmad Fauzi. Lakukan sudah satu crossing, namun lepas di mana ada seorang Frans Adi Saputra. Kembali ada Erik. Masih Erik Gamis Sanjaya melebar kepada seorang Abdul Hamid. Fadil Iksan Maulana masih lepas. Fadil Iksan lakukan satu crossing, Adam Manis. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kembali berani mengambil resiko seorang Fadil Iksan, tidak langsung memberikan satu bola terupas dengan capping terlebih dahulu, sehingga inilah akibatnya Mas Yogi. Ya betul sekali. Sebenarnya tadi ada Adam Anis, salah seorang yang memang menjadi andalan dari Persepam Pamekasan, beberapa kali ada di depan dan dia beberapa kali lepas dari pengawalan para pemain belakang. Seperti Frans juga tidak terlalu mengawal keberadaan Adam Manis, Bung Abung. Betul sekali Mas Yogi, dan di mana kali ini satu bola serangan. Dan kembali kami infokan buat para gibol bola, insan mania pecinta olahraga. Bila mana Anda ingin menyaksikan jalannya Liga 4 di grup JJ 16 besar antara kesebelasan Pasuruan United berhadapan dengan Persepam Pamekasan, Anda bisa langsung membuka channel YouTube Anda dengan nama Pasuruan hari ini yang sudah tertera di channel TikTok Warta Bromo di sore hari ini. Dan kembali di mana ada Velodin. Kembali satu passing yang kurang berpower dilakukan, sehingga kali ini lagi-lagi Adam Anis yang harus dilanggar pergerakannya saudara sekalian dan mitra olahraga. Di mana barisan pertahanan ada seorang Bangga nampaknya. Ya Bung Abang, cukup menarik ini. Saat ini Persepam memiliki kelonggaran untuk kemudian melakukan pola serangannya setelah beberapa kali bertubi-tubi di menit awal. Mereka kemudian sekarang memiliki angin segar untuk naik ke depan. Dan ini juga ditunggu-tunggu ketika serangan harus kemudian dilakukan lebih cepat oleh Pasuruan United. Nampak memberikan gairah dengan transisi menyerang dan juga pola bertahan yang diterapkan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Pasuruan United kembali tarik ke belakang dan mencoba melebar di sektor sebelah kiri. Ada Saiful kali ini mencoba ambil ancang-ancang saudara sekalian dan mitra olahraga. Cukup baik di mana Frans Adi Saputra mencoba mendelay bola, namun kembalikan bola kepada seorang Sahar Ginanjar kali ini saudara-saudara penonton. Mari kita saksikan bersama-sama. Cukup serius apa yang ada seorang Erik Gamis Sanjaya. Dibuang saja bola kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Sejauh ini masih kosong-kosong kedudukan Mas Yogi bagi kedua kesebelasan. Ya Bung Abong, memang terlihat beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Pasuruan United mengalami sedikit kegagalan karena para pemain Persepam juga cukup disiplin untuk mengawal ini belakang pertahanan mereka. Dan kembali satu aksi dengan crossing yang dilepaskan seorang Afilodin. Hampir saja tentunya cukup berbahaya, namun ketenangan dari penjaga gawang MAD Pandu Winata kali ini. Satu pemain melebar kepada seorang Hamid. Pergerakan yang cukup jenius kali ini dan hanya melahirkan lemparan bola tentunya saudara sekalian dan mitra olahraga. Saudara-saudara penonton dan mitra olahraga, satu serangan yang kembali akan dilakukan melalui lemparan bola. Ada Erik Gamis Sanjaya, pemain dengan nomor punggung 5 nampaknya, kepada satu pemain nomor punggung 10. Terbaca ada Frans Adi Saputra. Lakukan sudah kali ini dengan ketenangan yang dimiliki saudara sekalian dan mitra olahraga. Fahri Maulidi Rohman atau Fahri MR kali ini saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Cukup baik kali ini Sahar Ginanjar melebar kepada Rosian Reski. Namun kali ini kembali kurang begitu akurat kontrol yang dilakukan oleh seorang Rosihan saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya Bung Abung, cukup menarik ini pertandingan pada sore hari ini, karena biasanya ketika Pasuruan bermain di Stadion Pogar Bangil seringkali turun hujan, dan ini kebetulan cuaca cukup mendukung pertandingan sehingga sangat cukup dinikmati. Dan kali ini Mas Yogi ancaman datang.
Namun Rosihan kurang begitu sigap untuk bisa menerima bola muntah yang dilakukan oleh pemain belakang si nomor punggung 4, di mana ada Bangga Surya Wiguna yang membuang saja bola baru saja, dan kembali ada Afiluddin. Kali ini lagi-lagi kurang begitu konsisten penguasaan bola dilakukan oleh seorang Afiluddin, sehingga kembali melebar. Ada Ahmad Fauzi 1-2, dan kembali datang satu pemain, satu sliding yang sangat baik. Datang bola serangan, lakukan sudah Adi Rosihan Rizky. Ya, Rosihan Rizky sepertinya melihat ada satu pemain yang tergeletak, Bung Abung, sehingga bagaimanapun dia harus memberikan respect untuk segera mendapatkan penanganan, sehingga dia terpaksa harus melepaskan bolanya ke arah gawang, meskipun pada posisi yang memang belum menguntungkan karena cukup jauh, Bung Abung. Ya, kedudukan sementara masih 0-0 Persepam Pamekasan menghadapi Pasuruan United di laga 16 besar Liga 4 Kapal Api Piala Gubernur, langsung dari Stadion Pogar Bangil. Dan kali ini Mas Yogi satu tendangan dari MAD. Duel ada Hamid, duel udara kembali. Ada Fadil Iksan, pandu sejenak dia. Tidak mau ambil resiko satu bola serangan ke tengah dia, namun Gamis ataukah Erik yang begitu sigap bisa mengantisipasi atau membendung satu passing yang dilakukan oleh seorang Rozak nampaknya, saudara sekalian. Kembali ada satu pemain, Jiddan Khairun Maulidi. Hasil lakukan ke depan dia cukup jauh. Satu tandukan di mana ada seorang Nur Hakiki. Kembali aman-aman saja bola, nampaknya seorang Erik. Satu sambaran ke depan. Satu tandukan Fadil Iksan Maulana. Melebar kepada seorang Afiluddin, melebar cukup jauh. Arahkan kepada seorang Ahmad Fauzi. Kembali Rosihan mendapatkan satu bola umpan. Riko Hardiansyah cukup baik, namun kembali tarik ke belakang kepada Saiful. Masih Saiful, umpan pendek kembali cukup berbahaya. Inilah dia satu kesalahan yang lagi-lagi cukup kesulitan seorang Afiluddin. Kewalahan sang gelandang bertahan. Terupas dilakukan, namun kali ini si 21. Seorang Pratama yang kembali gagal dan salah mengantisipasi. Rosihan Rizky merangsek ke depan. Rosihan, satu bola. Nur Hakiki yang sudah bersiap, namun kembali di mana seorang Rosihan Rizky, Mas Yogi, lebih memilih memberikan crossing sendiri. Betul, agak kesulitan Rosihan, saya pikir, karena ada satu pemain Persepam yang cukup mengawal ketat dia, sehingga meskipun keberadaan Hakiki cukup dekat dengan dirinya, dia kesulitan untuk memberikan umpan ke Hakiki. Dan kembali satu tendangan cukup membahayakan sektor area pertahanan. Disapu bersih nampaknya kembali di mana Afiluddin. Satu bola umpan melebar kepada M Nur Hakiki. Masih Nur Hakiki, play on. Cukup baik, ada Hamid. Lepas di sana Hamid, sendirian seorang Hamid. Masih Hamid berikan satu bola umpan kepada Adam Anis, dan bola sudah dianggap keluar nampaknya kali ini, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, ini yang kemudian cukup menarik, Bung Abong. Seorang Hakiki beberapa kali memang dijatuhkan karena posturnya. Betul Tetapi sekali. memang itu juga membuat Hakiki harus mengejar bolanya. Lagi-lagi seorang Hakiki dengan pengalamannya bertanding di beberapa liga, termasuk pernah di Liga 3 juga beberapa waktu yang lalu, membuat dia harus tetap ngotot ketika bola terlepas dari dirinya. Kembali salah pengertian nampaknya di sana antara Hakiki dan juga M Rozak. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, Nur Hakiki, salah satu mantan punggawa Delasak Persekapas tentunya. Dan kembali suatu bola serangan Fadil Iksan kepada Hakiki, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor punggung 29, ada nama Rian Tri Yuliansyah. Ya, ini juga yang harus diwaspadai juga ya, permainan-permainan keras yang harus tetap dengan ketenangan. Betul sekali Mas Yogi. Ada gesekan tapi harus tetap tenang, karena itu jika mempengaruhi kemudian emosional para pemain, dia akan terpengaruh semua pola pertandingan yang akan kita saksikan pada mental juga mempengaruhi skema permainan dari kedua kesebelasan. Dan kali ini bola masih dikuasai Ahmad Fauzi, dia satu crossing lakukan sudah, namun masih mampu diblok oleh para pemain-pemain dari Persepam Pamekasan. Dan kali ini Afiluddin dituju, kontrol sejenak dia, masih Afiluddin, back pass ke belakang. Lagi-lagi cenderung Afiluddin bermain di sektor area, dan kembali memberikan satu bola Fadil Iksan Maulana mencari pergerakan seorang Rozak. Direct yang begitu baik Rozak kepada M Nur Hakiki. Nur Hakiki lepas dia kali ini, saudara sekalian mitra olahraga. Fadil Iksan, satu perebutan bola dan terlahirlah pelanggaran dilakukan oleh dua pemain Rozak dan juga Fadil Iksan Maulana. Kali ini Mas Yogi, di mana peluang dimiliki oleh skuad dari kesebelasan Persepam. Ada Erik Gamis Sanjaya, bintang muda
Ya, kita lihat di lapangan juga karena pertandingan ini memang cukup seru dan sangat bergengsi bagi kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Kedua pelatih sepertinya harus beberapa kali menyampaikan instruksinya secara langsung. Termasuk ada Inilah Bio dia, Paulin. ketenangan Rosihan Rizky. Gol 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 gol. Nano 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 naik kereta ke Surabaya, kemayangan mampir ke Himalaya. Aku menderita dan tak berdaya, tapi kehilanganmu aku sangat bahagia. Cer Selebeu. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, inilah dia keuntungan, kejeniusan yang dimiliki oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Pasuruan United. Satu umpan dari seorang Sahar Ginanjar yang langsung memberikan terupas long ball yang sangat luar biasa, di mana muncul seorang Rosihan Rizky. Satu tembakan jejer, berubahlah kedudukan skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Laskar Santri Bleng Pasuruan United. Saudara sekalian dan mitra olahraga, Ya, Mas Yogi, luar biasa, kesempatan yang sangat istimewa tadi. Penjaga gawang Adi sekaligus sang El Capitano dari Persepam Pamekasan meninggalkan sarangnya sehingga bola begitu mudah bergulir. Dan kali ini Persepam kembali melakukan serangannya melalui Adam Anis. inilah dia yang memang harus dilakukan oleh para pemain-pemain dari Pasuruan United, menghentikan pergerakan seorang Adam Anis. Satu pemain yang cukup licin tentunya, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya. Ya, sepertinya instruksi dilakukan secara langsung juga oleh Bio Paulin yang melihat anak-adiknya di lapangan. Harus ada instruksi secara langsung untuk diingatkan kesempatan di mana sekarang didapatkan oleh Persepam Pamekasan. Bola akan dilakukan tendangan oleh Erik Gamis Sanjaya atau Erik, di mana beberapa pemain dari Persepam juga sudah berada. Baik saudara-saudara sekalian dan mitra gawang yang olahraga, dijaga oleh Sahar Ginanjar. betul sekali Mas Yogi, dan Erik kembali sudah satu gol lakukan. berbahaya. Oh, Adam Anis yang baru saja berdiri bebas, Ya. namun hanya saja dengan posturnya yang kurang begitu tinggi. Ya, tapi ini Sehingga- merupakan satu kecerobohan daripada Betul pemain sekali. belakang. Ada Adam Anis yang tiba-tiba dengan mudah dia menyerobot Bung Abung tanpa pengawalan. Betul sekali Mas Yogi, dan di mana kali ini satu bola. Kembali satu bola serangan, duel sengit dan kembali ke depankan dia. Ada nama Setrol tengah. Ada jitan kembali ke Gamis. Satu bola umpan di mana ada Saiful Trupas diberikan nampaknya. Lagi-lagi cukup berbahaya. Afiloden. Terjadi satu pressure yang cukup baik, di mana Persepam Pamekasan. Oh, crossing yang kembali dilakukan oleh para pemain-pemain Persepam, di mana seorang Abdul Hamid atau Pandu Winata. Ya, kelihatan sekali Bung Abung setelah ketertinggalan 1-0 atas Pasuruan United, tiba-tiba saja para pemain Persepam Pamekasan langsung melakukan menata lini depannya, termasuk tadi ada beberapa kesempatan yang akan dilakukan oleh Adam Anis di lini depan. Dan ini harus diwaspadai, beberapa kali Coach Bio Paulin mengingatkan untuk tidak terlalu euforia ketika tiba-tiba ada serangan balik ketika Dan setelah kali ini Mas Yogi, unggul di mana tadi. Rosihan Rizky yang berpindah atau ke Rozak? Rozak Masih sepertinya, Rozak, Bung Abung. derek ke depan cukup jauh. Rozak. Satu crossing Rozak masih mampu dipatahkan oleh seorang Erik Gamis Sanjaya, sehingga Hamid memberikan satu terupas cukup baik ke tengah kepada Afiloden. Berbahaya, cukup jauh melebar kepada M Nur Hakiki. Ke tengah dia kembali, tidak ada rekan. Lagi-lagi mencari pergerakan seorang Adam Anis. Duel marking yang kembali dilakukan. Pelanggaran kali ini nampak dilakukan seorang M Nur Hakiki, saudara sekalian dan mitra olahraga. Hakiki luar biasa dengan staminanya, main ngeyel Nur Hakiki. Bagaimanapun Nur Hakiki ketika mengalami kesalahan membagikan bola atau bolanya dicuri oleh lawan, dia langsung memburu bola itu. Ya, dengan posturnya yang mungil, kemudian dia menutupinya dengan semangat dan kemampuannya untuk mengejar bola apabila bola kehilangan dari kakinya. Dan kali ini satu tendangan mencoba dilakukan saudara sekalian dan mitra Pandu. Dengan duel udara ada Afiloden. Kembali dia Ahmad Fauzi, duel sengit. Oh, masih terjadi body shot di duel udara. Satu serangan yang mampu dipatahkan kembali. Ada Torik sejenak mencoba kuasai bola kepada satu pemain Hamid, dan kembali saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga,
Ya, Hamid seorang terperangkap. Fahri MR Oh, Fahri. yang kembali namun diumpankan bola kepada seorang Hamid. Lagi-lagi saudara sekalian, di mana satu skema yang tidak sama dengan laga perdana dikala berhadapan dengan Persema Malang, Persepam Pamekasan justru cenderung lebih berhati-hati menjaga lini per lini di barisan pertahanan dan di sektor tengah dari skuad Pasuruan United. Di mana kali di satu bola umpan mencoba lakukan sudah Rico. Satu pelanggaran kah dia kali ini ataukah offset kali ini Rico Hardiansyah saudara sekalian. Mari kita saksikan bersama-sama saudara penonton. Ada Abdul Hamid kali ini mencoba kuasai bola. Tarik kepada Erik, terupas dia dengan Gonal lakukan sudah cukup berbahaya. Ketenangan dari seorang Sahar Ginanjar. Ya, agak ndrawasi juga ini Betul. bahasanya, Bang. Bagaimanapun tendangan yang sangat luar biasa ketika Sahar terlalu ke depan sepertinya juga membahayakan. Ada Rico kembali, berikan satu bola umpan berkelas kepada seorang Rozak. Satu crossing mampu dipatahkan dan kembali satu bola serangan. Lagi-lagi apa yang terjadi saudara sekalian mitra olahraga? Pandu sejenak mencoba kuasai bola. Salah satu mantan punggawa Persib Jember ini mencoba kuasai Pandu. Derek ke depan masih Pandu. Arahkan kepada pemain nomor punggung 15. Namun kali ini seorang Umar Torik nampaknya kesulitan untuk bisa mengejar bola saudara sekalian dan mitra olahraga. Ini suatu barokah, suatu berkah dengan bunyi seni hadro yang tadi di awal-awal babak pertama tadi juga ada Ya, bunyi. sepertinya Pasuruan United selaku tuan rumah di laga 16 besar ini di Stadion Pogar. Tadi Persepam disambut dengan istimewa. Betul dengan sekali. kehadiran Hadra. Hadra. Bang. Ya. Dengan nyanyian Tolak Ya, ini ada Badru. sesuatu yang membahayakan Dan dari kali ini Abdul cukup Hamid, berbahaya. cukup membahayakan Hamid lakukan Persebaya. satu crossing dan gol. Gol 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 gol. Nano 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 nano. Inilah Mas Yogi, satu kesalahan di mana blok yang dilakukan seorang Fadil Iksan Maulana ataukah Frans Adi Saputra, namun di mana gerak refleks dari seorang Sahar Ginanjar yang terlalu keluar dari porosnya sehingga kembali bola masuk ceker, kedudukan 1-1 Mas Yogi. Ya, on goal, Bung Abong. Jadi ini Bisa merupakan dikatakan awan gol. ya, merupakan gol yang tiba-tiba terjadi dan ini di luar perkiraan. 1-1 akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Kehati-hatian Bung Abong, jangan sampai lengah di lini belakang. Begitu juga dengan Sahar Ginanjar yang memiliki jam terbang cukup tinggi. Dalam artian ini harus benar-benar mewaspadai serangan yang tiba-tiba saja terjadi di lini depan di mana dia menjaga gawang Pasuruan United. Betul sekali Mas Yogi. Dan di mana kali di satu lemparan bola datang para pemain namun tidak seorang Jidan Rahmadi. Satu pergerakan dari satu pemain lepas. Lagi-lagi kurang konsisten bola dilakukan saudara sekalian mitra olahraga. Masih Nur Hakiki dan nampak Nur Hakiki harus di backing ataukah harus di pressing oleh beberapa lawannya kali ini. Karena memang terlihat kegesitan, kelincahan Nur Hakiki melebar kepada seorang Fadil Iksan, terupas ke tengah dia. Namun ada Hakiki kembali mencoba. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, kembali lagi-lagi Seorang Hakiki ingin menyentuh bola tapi terlalu dekat. Ada satu pemain dari Persepam yang kemudian cukup rapat sehingga pelanggaran akhirnya terjadi, diterima oleh Pasuruan United. Cukup menarik Bung Abong dan ini menjadi kewaspadaan daripada para pemain Pasuruan United terutama di lini belakang. Hampir para pemain juga kurang begitu mengawal ketat para pemain yang cukup gesit, terutama ada Adam Anis, Abdul Hamid tadi yang cukup senantiasa merangsek tanpa pengawalan cukup berarti dari para pemain belakang seperti dilakukan oleh Fadil maupun Frans. Betul sekali Mas Yogi, karena kalau kita melihat permainan dari gelandang bertahan ada Afiludin yang terlalu poros ke depan sehingga kesulitan untuk bisa langsung cepat turun ke belakang. Dan kali ini satu bola serangan pola dilabangun kembali Erik Gamis Sanjaya, tandukan kepada seorang Afiludin, satu buah bola dia. Ada Rozak yang kembali kepada seorang M Nur Hakiki, ke depan Nur Hakiki, satu dari ke Hakiki, terlalu lama arahkan Rico Hardiansyah, kembali Rico berputar kepada Hakiki, satu bola masih didelay, cukup baik dan mencoba arahkan kepada seorang Ahmad Fauzi. Kembali satu crossing lakukan sudah Pratama, kembali berhasil saudara sekalian.
Lagi-lagi bola di sana arahkan kepada Nur Hakiki. Satu posisi kurang begitu baik. Ada seorang Rozak. Crossing dan pas. Ya ampun. Kembali Rozak. Terburu-buru ke satu perebutan kembali. Dano. Ya. Satu tendangan Hakiki. Keputusan yang tepat sebenarnya, betul sekali. Betul sekali. Ada banyak peluang tadi yang terlihat, memang cuma keberuntungan yang terlihat. Ketenangan ini dibutuhkan oleh para pemain, terutama ada Hakiki, ada Riko, ada Rozak yang harus lebih tenang, sabar gitu, dan juga harus menghindari counter body attack dengan lawan sehingga tidak terjatuh ketika membawa bola. Dan kembali ada Pandu mencoba memberikan tekanan saudara sekalian dan mitra olahraga. Lagi-lagi akan menghasilkan lemparan bola untuk skuad Persepam Pamekasan saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Satu lemparan bola Erik Gamis Sanjaya. Skuad Persepam muda masih arahkan kepada seorang Abdul Hamid. Masih seorang Erik, satu crossing dia dipatahkan oleh seorang Frans Adi Saputra. Riko Hardiansa melebar, masih ada Rozak, kedepankan kepada Nur Hakiki, cukup buat satu bola serangan. Oh, kembali passing yang kurang begitu baik sehingga di mana counter attack serangan cepat. Ada Pandu, masih Pandu, play on nampaknya saudara sekalian. Satu serangan melebar Pandu, satu crossing dan gol. Inilah dia Mas Yogi, kelengahan di mana Adam Alis leluasa, crossing dari Pandu langsung dimaksimalkan dengan satu tandukan setengah volley nampaknya. Ceker masuk di mana kedudukan skor 2-1 kali ini. 2-1 ketertinggalan untuk Pasuruan United. Sangat cepat dan sangat mudah. Bisa unggul saat ini. Ya, terlihat memang Abung Kajati di mana seorang Adam Anis sudah beberapa kali terlihat, tetapi lagi-lagi baik itu ada Frans, kemudian para pemain yang ada di lini belakang tidak menyadari kehadiran Adam Anis. Seorang pemain yang cukup gesit di mana dia sangat berbahaya. Dan kembali terlihat Mas Yogi di mana satu bola serangan disapu bersih saja nampaknya oleh seorang Erik Gamis Sanjaya. Ada Frans Adi Saputra kepada Nur Hakiki terhadap melalui satu bola dikuasai melebar kepada seorang Ahmad Fauzi. Kembali dia kelengahan dari barisan pertahanan, jauh ke belakang kepada Sahar Ginanjar. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, kembali apa yang terjadi saudara sekalian? Satu bola umpan trap yang begitu baik dilakukan sudah, masih memberikan satu gerak ruang sempurna saudara sekalian. Arahkan kepada rekannya dia kali ini saudara-saudara penonton. Ambil ancang-ancang saudara sekalian dan mitra olahraga, masih mencoba melebar. Ada nama Ahmad Fauzi, Nur Hakiki, kembalikan dengan 1-2 tiki taka kembali diterapkan saudara-saudara sekalian terlalu, dan kali ini masih tarik ke belakang saudara-saudara penonton. Inilah dia Mas Yogi, terlalu mendelay bola di area pertahanan sendiri. Pasuruan United mencoba mencari gerak ruang dia. Masih Riko Hardiansa yang cukup kesulitan kembali kepada Rozak. Ada Rosyan Rizky atau Ahmad Jidan Rahmadi, cukup kesulitan dan kembali melebar. Umpan-umpan manja, satu crossing dilakukan sudah. Ada Gamis Erik Sanjaya, dibuang saja bola keluar dari area pertandingan saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, Abung, kelihatan dari dua tim yang berlaga saat ini di mana pengawalan terhadap Adam Anis maupun beberapa pemain yang cukup membahayakan di lini depan tidak terlalu ketat, berbeda dengan yang dilakukan oleh Persepam Pamekasan di mana Riko, kemudian ada Hakiki, Rozak senantiasa ditempel oleh para pemain. Betul sekali Mas Yogi, saat ini ada di lini belakang Persepam dimana kalau kita melihat Mas Yogi, permainan yang sudah terbaca kali ini dari skuad Pasuruan United, sehingga nampak ada pergantian dilakukan oleh skuad Pasuruan United. 13 Ahmad Jidan Rahmadi nampaknya ditarik keluar, digantikan oleh seorang Wisnu Tegar Wicaksono, pemain dengan nomor punggung 18, dan Rozak digantikan oleh pemain si 14 ada seorang Nol Christian Hubi. Ya, sepertinya Coach Biopolin ingin mengubah
permainan daripada tim asuhannya setelah ketertinggalan 2-1 atas Persepam Pamekasan, Bung Abong, di mana seorang Rozak digantikan oleh seorang Nul Hubi yang kemudian masuk menggantikan posisi Rozak, Bung Abong. Betul sekali Mas Yogi. Dan kembali kali di satu lemparan bola ada Hamid dan kembali Christian Hubi. Sejenak dengan satu kecepatannya mencari marking ketat. Oh, masih mampu bola dia. Sehingga kali ini di mana akan ada lemparan yang akan dilakukan oleh skuad. Lakukan kepada Afiluddin kali ini. Masih Fadil Iksan Maulana. Kepada kesalahan Frans Adi Saputra kali ini cukup jeli dan langsung saja memotong serangan Afiluddin. Nampak kalau kita melihat permainan yang kurang begitu konsisten dengan penguasaan bola yang terlalu lamban dilakukan seorang Afiluddin. Ya, betul sekali Bung Abong, dan terlihat memang beberapa permainan yang terlihat dari Pasuruan United lagi-lagi harus mewaspadai ketajaman pemain depan dari Persepam. Betul terutama sekali, ada Adam Anis, Bung Abong. Kembali ada Ahmad Fauzi mencoba sejenak kuasai bola. Lepas dan kembali begitu mudah bola direbut oleh para pemain Persepam. Pandu yang kembali gagal, namun tidak untuk seorang Wisnu Tegar Wicaksono. Kembali kesulitan hanya menyisakan 2 pemain dan nampaknya serangan dilakukan kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Mencoba keluar dari tekanan skuad dari kesebelasan Pasuruan United. 2-1 kedudukan, hanya berjarak beberapa menit. Skuad Persepam mampu membalikkan keadaan saudara sekalian dan mitra olahraga. Dan kembali ada nama Wisnu Tegar melebar kepada Ahmad Fauzi. Masih Ahmad Fauzi. Satu crossing lakukan sudah. Oh, hampir saja. Kembali ketenangan sang penjaga gawang Mas Yogi, seorang Adi sang El Capitano. Ya, sangat luar biasa pola serangan tadi, memang cukup berubah, di mana Tegar beberapa kali membantu dan membuat pola serangan dan eksekusi ketika Adi memang harus keluar dari sarangnya. Nah, lagi-lagi Bung Abong, ada yang lagi-lagi tekanan di mana Saiful langsung memotong bola. Dan kembali sang penjaga gawang Adi langsung keluar dari sangkarnya. Lagi-lagi satu kontrol dari Erik Gamis Sanjaya. Lepas dan kembali satu lemparan Fadil Iksan Maulana. Masih mencoba Nul Hubi. Masih mencoba Nul Hubi. Oh, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, kembali satu bola umpan ke depan. Ada Erik nampaknya, namun lagi-lagi pergerakan sang penjaga gawang saudara sekalian membuang saja bola keluar dari area pertandingan saudara-saudara penonton. Ya, sepertinya tadi Nul Habi agak sungkan ada di depan coach. Betul. sehingga hilang kontrol. Kembali satu kontrol bola dilakukan yang cukup baik. Umpan-umpan pendek yang kembali terlama seorang Afiluddin. Delay bola ke tengah dia kepada satu pemain nampaknya. Ada Frans Adi Saputra, satu bola umpan cukup jauh diberikan, namun datang satu pemain. Lepaskan sudah, crossing lakukan kembali Copreto, dipatahkan oleh seorang Bangga kali ini. Ya, agak terlalu telat tadi sepertinya memberikan umpan ke arah para pemain yang ada di tengah seperti Riko yang sudah menunggu, sehingga kemudian bisa diamankan gawang yang dijaga oleh Adi. Keuntungan didapatkan oleh Pasuruan United di mana ada tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Rosihan Rizky Ramadan. Betul sekali, di mana ada Rosihan Rizky. 2-1 kedudukan kali ini untuk keunggulan Persepam Pamekasan. Lakukan sudah dia Adi. Sangat baik saudara sekalian, dan kembali kami infokan buat para gibol-gibol bola, insan-insan mania pecinta olahraga tentunya di sepak bola. Bila mana Anda ingin menyaksikan pertandingan secara live di sore hari ini, Anda bisa langsung membuka channel YouTube Anda dengan nama channel YouTube Pasuruan Hari Ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Ada Pandu yang kembali dimarking ketat oleh seorang Fadil Iksan Maulana. Pental bola sejenak cukup jauh dia nampaknya. Afiluddin berbahaya. Lagi-lagi satu bola serangan Fadil Iksan, namun kedepankan di mana bola. Satu tandukan Riko yang dituju, disapu bersih oleh pemain nomor punggung 3. Ada nama seorang Rafli kali ini saudara sekalian, Riko Hardiansyah. Bola serangan cukup cepat. Lagi-lagi Rosian tarik ke belakang. Cukup baik satu bola serangan melebar kepada Nul Hubi. Masih Nul Christian Habi. Lagi-lagi sangat baik saudara sekalian. Satu crossing. Apa yang terjadi? Christian Nul Hubi yang kembali kali ini
kurang begitu akurat melepaskan tembakannya, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ada sesuatu yang menarik sepertinya dilakukan oleh Coach Biopolin. Seorang Hubi mungkin dengan posturnya yang tinggi ini juga bisa melakukan pressing, Bung Abong. Sayangnya Betul memang sekali. kekurangan Hubi adalah bagaimana ketika dia memberikan umpan bola, akurasi bola itu memang ada sedikit kekurangan di Nul Hubi. Sehingga kembali di mana suatu bola, tendangan dari gawang keluar dari area pertandingan, dan kali ini lemparan bola akan dilakukan, saudara sekalian. Nur Hakiki yang nampaknya pergerakannya dijaga ketat oleh barisan pertahanan dari Persepam Pamekasan, di mana Fadil Iksan Masyogi Afiluddin sejenak mencoba kuasai bola, kembali mendili bola dan tarik ke belakang kepada Saiful. Cukup jauh Saiful, dorong saja bola kepada seorang Ahmad Fauzi. Rosihan Rizky, kembali satu aksi dia, Wisnu Tegar Wicaksono yang kembali mendapatkan peluang. Satu crossing berkelas kembali, jebret, datanglah HGG, cukup kesulitan memang dia kali di saudara sekalian dan mitra olahraga, berputar-putar cukup jauh. Fadil Iksan ke tengah dia kali ini, Rosihan, kembali berambisi, egois. Ya, ada sedikit kurang tepat pada posisinya sebenarnya Rosihan untuk menendang, Bung Abong, tapi memang karena ada salah satu pemain yang menghalangi pergerakan dari Rosihan tadi, Bung Abong. Dan ini adalah satu hal yang menarik barangkali untuk diingatkan kepada para pemain belakang daripada Pasuruan United untuk benar-benar menjaga pergerakan dari lini depan Persepam Pamekasan jika tiba-tiba terjadi serangan balik seperti yang beberapa waktu lalu bahkan bisa membuahkan gol dilakukan oleh Adam Anis maupun dari sisi sayap seperti yang tadi terlihat beberapa kali Hamid dan Anis cukup leluasa tanpa pengawalan baik itu dari Frans maupun dari Fadil Iksan Maulana, Bung Abong. Betul sekali Mas Yogi, dan di mana kali ini sudah berdiri nampak seorang Rafli, jangkar sektor pertahanan dari Persepam Pamekasan dia. Dan di mana kali ini tendangan gawang yang akan dilakukan oleh penjaga gawang, di mana ada nama MAD kali ini yang juga merangkap sebagai El Capitano di pertandingan sore hari ini, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ataukah bola fair play yang dilakukan? Masih dengan satu ketenangan di sana kali ini, saudara sekalian dan mitra olahraga. Kembali seorang Riko Hardiansyah harus mencari celah untuk bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Kembali di mana ada seorang pemain nomor punggung 15, seorang Torik kali ini, masih Torik. Satu crossing yang kembali berbahaya, namun ketenangan dari Sahar Ginanjar mampu memotong bola, saudara sekalian. Satu tendangan kembali melebar kepada Rosihan Rizky, tarik ke belakang kepada suatu pemain. Masih mencoba umpan datar, Riko Hardiansyah, Nur Hakiki, satu shooting. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, satu tendangan yang cukup baik namun masih menyamping di sektor sebelah kiri gawang. Dari penjagaan gawang seorang Emadi, Nur Hakiki kembali diberikan keleluasaan. Mas Yogi, ini sepertinya ada satu yang menarik ya dari para pemain Pasuruan United. Harus ada yang kemudian mengawal atau mengawankan pergerakan dari seorang Hakiki. Dia harus punya pengawal, Bung Abung. Betul sekali. Sehingga tidak ada yang berani menyentuh Hakiki. Lagi-lagi di belakang harus Hakiki harus ada gladiatornya atau predatornya yang memberikan penjagaan. Lagi-lagi Nur Hakiki diberikan keleluasaan, dia mencoba mencari satu celah aman. Riko Hardiansyah yang kembali dipotong saja pergerakannya, namun kembali Nur Hakiki masih baik dalam penjagaan bola. Fadil Iksan Nul Hubi masih mencoba Nul Hubi, satu Derek Nul Hubi, satu crossing lakukan sudah, jebret, dan ya ampun, 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 ya ampun. Tino Jumat tanggal 8, satu tandukan wes nyaman kok malah dijadikan harapan. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, Mas Yogi, Rosihan Rizky memenangkan duel udara, namun finishing arah bola yang kembali lagi-lagi menyapin di sektor sebelah kanan gawang berbahaya. Ada Pando, satu dari ke belakang dan cukup baik. Satu pengambilan bola yang dilakukan seorang Pandu ataukah Fadil Iksan. Kembali ada Erik Sanjaya menyapu bersih bola.
Ke depan kepada Fadil Iksan. Oh! Pelanggaran keras nampaknya dilakukan oleh seorang pandu kali ini, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, Bung Abong, sepertinya ada pelanggaran dan mudah-mudahan tidak terlalu membahayakan karena keberadaan Frans sangat dibutuhkan terutama di lini belakang. Betul sekali Mas Yogi. Ada Manis yang sangat berbahaya di lini depan dari Persepam Pamekasan. Diperlukan seorang Frans, pengawalan yang cukup ketat. Ya, memang ini ada sedikit tergelincir dengan keberadaan bola tadi. Cukup menarik pada pertandingan sore hari ini, Bung Abong. Ketertinggalan 2-1 Pasuruan United ini memicu permainan dari Pasuruan United lebih tenang, lebih kalem, kemudian dengan strategi yang lebih matang harusnya. Betul sekali, nampak tidak mampu untuk berdiri seorang Pandu Winata kali ini, Mas Yogi. Tentunya merupakan kerugian tersendiri, Mas Yogi, bagi Persepam Pamekasan bila mana seorang Pandu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ya, Pandu sangat dibutuhkan oleh Persepam Pamekasan, terutama mempertajam lini depan daripada Persepam Pamekasan, Bung Abong. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang cukup berat dialami oleh Pandu. Kita lihat pertandingan sudah berlangsung kembali, seorang Frans bisa berdiri tegak mengawal barisan belakang dari Pasuruan United, Bung Abong. Dan di mana kali ini satu bola serangan masih mencoba merangsek ke tengah, di mana seorang Saiful berikan bola kepada seorang Ahmad Fauzi, kontrol yang cukup baik dia. Satu crossing kembali dilakukan Rico Hardiansyah, kembali Adi dengan ketengan. Oh, sangat baik. Satu kontrol dan satu tangkapan bola yang dilakukan oleh seorang Adi. Ya, beberapa kali Adi sang kapten menyelamatkan jala gawangnya karena beberapa kali kesempatan juga didapatkan oleh para pemain kali ini depan mencoba Pasuruan dilakukan, saudara United. sekalian, dilepaskan Adam Manis. Duel yang kembali dilakukan saudara berbahaya. Oh! Lagi-lagi satu kesalahan. Minimnya koordinasi di barisan pertahanan Pasuruan United antara Saiful dan juga Frans Adi dan juga Fadil Iksan. Lagi-lagi di lini belakang Pasuruan United kurang begitu ketat, Bung Abong, untuk mengawal pergerakan daripada para pemain depan Persepam Pamekasan, sehingga ketika Adam Anis tiba-tiba mendapatkan bola itu sangat berbahaya, Bung Abong. Betul sekali, menjadikan racun ular berbisa yang sangat mematikan tentunya di arah sentral pertahanan Pasuruan United Adam Anis. Dan kembali satu tendangan, ada Eric Jebret, satu tinjuan yang kembali dilakukan dan kembali Wisnu Tegar Wicaksono ke depan. Di sana bola cukup jauh, namun satu bola dibuang saja kali nampaknya, saudara sekalian dan mitra olahraga. Fadil Iksan Maulana kembali akan melakukan lemparan bola. Wisnu Tegar, Nul Hubi, kali ini saudara sekalian mitra olahraga, umpan-umpan pendek cukup baik. Nul Hubi, satu aksinya dia mampu melewati lawan, masih berikan satu bola umpan. Kesalahan kembali dilakukan oleh seorang Fadil, melahirkan lemparan untuk Pasuruan. Ya, ini salah satu strategi cerdas yang dilakukan oleh Biopoli, mengganti Rozak dengan Hubi untuk pressing dilakukan di sayap. Buang saja kembali. Efektif terlihat dari permainan yang saat ini terlihat oleh Pasuruan United. Dan bersama dengan itu, di mana kali ini peluit panjang sudah berbunyi. Pertandingan di babak yang pertama harus berakhir dengan kedudukan yaitu 2-1 untuk keunggulan tim Persepam Pamekasan, Mas Yogi. Ya, betul sekali, Bung Abong, dan ini cukup menarik pertandingan pada sore hari ini, di mana Pasuruan United yang saat ini bertanding menghadapi Persepam Pamekasan harus tertinggal 2-1. Kita akan rehat sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini.
Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.
Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ya, para pecinta bola semuanya, kita kembali lagi ke tengah lapangan. Babak yang kedua juga disertai hujan gerimis Bung Abong Kajati, di mana kita akan menyaksikan pertandingan
antara Persepam Pamekasan berhadapan dengan Pasuruan United pada sore hari ini langsung dari Stadion Pogar Bangil, babak 16 besar Liga 4 Kapal Api Piala Gubernur Jawa Timur. Saya bersama Bung Abung Kajati akan menemani Anda selama pertandingan berlangsung. Bung Abung. Baik saudara sekalian dan mitra olahraga, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Yogi selaku mitra setia dari sang komentator desa kebanggaan Kabupaten Pasuruan Abung Kajati Sinanano. Baik saudara penonton dan mitra olahraga, kembali di mana pertandingan sebentar lagi akan bergulir di babak yang kedua. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Persepam Pamekasan. Intinya kali ini Mas Yogi, di mana dari kesebelasan Pasuruan United harus bisa lebih agresif, harus bisa lebih menerapkan performanya untuk bisa meladeni skuad Persepam Pamekasan di pertandingan babak yang kedua bila mana ingin menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini Mas Yogi. Ya betul, saya pikir tadi Rehat para coach tentu akan memberikan arahan apa yang harus dievaluasi oleh tim yang saat ini bertanding di Stadion Pogar Bangil, karena ini merupakan pertandingan yang cukup bergengsi di mana kedua tim sebelumnya sama-sama memetik 3 poin, hanya selisih agregat gol, di mana di grup D puncak klasemen masih ditempati oleh Persepam Pamekasan, sementara di runner up ada, kita lihat ya, ada Pasuruan United. Bung Abung. Betul sekali Mas Yogi. Dan di mana kali ini klasemen sementara Persepam masih memimpin dan juga Pasuruan United bila mana ini gagal untuk bisa memetik kemenangan, maka yang jelas posisi Pasuruan United akan digeser oleh Unesa FC. Dan di mana kali ini saudara sekalian, Riko Hardiansah, pertandingan di babak yang kedua sudah dimulai kali ini. Mencoba melebar Fadil Iksan Maulana, kali ini mencoba tarik ke belakang, ada Frans Adi Saputra. Masih mencoba satu bola serangan dibangun kepada seorang Saifullah, bermain di sektor area pertahanan sendiri skuad Perseka atau skuad Pasuruan United. Mari kita saksikan bersama-sama. Long pass tinggi jauh kepada Nul Habi dan kembali satu serangan counter attack yang kembali cukup membahayakan. Satu perebutan yang cukup baik saudara sekalian dan mitra olahraga. Kembali di mana Nul Habi hampir terpecahkan pergerakannya, namun kembali ada seorang Riko Hardiansyah yang kembali memenangkan perebutan bola, namun kalah dalam perebutan kali ini saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Kali ini di mana lemparan Mas Yogi, beberapa kali pergerakan terbaca oleh para pemain-pemain Persepam Madura atau Persepam Pamekasan, di mana kali ini Nur Hakiki umpan 1-2 yang sangat baik. Habe jepret. Nang warung tuku jamu pesen 5 kari siji. Le aku sayang awakmu, opo aku kudu seloro iki. Mas Yogi meong Mas Dimas Lebeu. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, sangat luar biasa. Satu umpan matang yang diselesaikan cantik oleh seorang Rosihan Rizky. Satu sontekannya mampu merubah kembali keadaan skor kedudukan menjadi 2-2 tentunya Mas Yogi. Ya, Bung Abung Kajati Nano sangat luar biasa. Ini ada serangan balik yang berbahaya. Sepertinya saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, offset. Bola masih dikuasai kali ini saudara-saudara penonton. Seorang pemain dari Persepam Pamekasan yang terperangkap offset, Bung Abung. Betul. Serangan balik lagi-lagi ini harus menjadi koreksi daripada Pasuruan United. Serangan balik yang tiba-tiba jangan sampai di babak pertama menjadi pengalaman pahit. Betul sekali Mas Yogi. Jadi seperti yang sempat tentunya dan di mana kali ini 2-2 Bung Abung. 2-2 akan kedudukan. menjadi seru pertandingan pada sore hari ini. Tensi akan semakin tinggi. Tentunya dengan kualitas para pemain-pemain yang sudah memiliki pengalaman di kancah persepak bolaan nasional, dan kali ini Nul Christian Habi, satu tendangannya yang hanya mengenai Mister Gawang, sangat luar biasa. Kedudukan skor 2-2 sejauh ini. 2 gol diborong oleh seorang Rosihan Rizky, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, Bung Abung, gemuruh di Stadion Pogar Bangil setelah
memecah kebuntuan dan merubah skor 2-2 tadi di menit-menit Dan awal kembali babak satu kedua. tandukan dia mencoba Perubahan lakukan terjadi. sudah. Pergerakan Rosihan Rizky, masih mampu dia kuasai bola. Satu serangan Rosihan, datang kembali Habi, namun lagi-lagi satu akurasi yang kurang begitu baik dilakukan Habi, di mana Pasuruan United gencar saat ini dengan mulai menyamakan kedudukan, langsung memberikan satu asupan manja saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, menarik sekali suasana di mana pertandingan sekarang makin seru dengan skor 2-2. Betul sekali Mas Yogi, dan di mana kembali kali ini satu bola serangan masih mencoba dibangun oleh para pemain dari kesebelasan, mencoba ambil ancang-ancang duel-duel udara. Masih ada Erik Gamis Sanjaya dari Persepam, Adam Anis yang kembali dijaga ketat pergerakannya, terjatuh dia. Satu sliding lakukan sudah cukup berbahaya. Ada satu pemain andalan dia berputar dan kembali lepas. Christian Habi direct ke depan, dua pemain mampu dilampaui. Ada Riko membuang-buang peluang, kali ini seorang Riko Hardiansyah. Satu pengalaman yang kembali di mana satu bola umpan lambung diberikan Dano. Apa yang terjadi saudara sekalian dan mitra olahraga? Telat sepersekian detik nampaknya sehingga AW1 mengangkat bendera tinggi-tinggi saudara-saudara penonton dan mitra-mitra bola. Dan di mana kali ini satu bola serangan yang akan dilakukan saudara-saudara penonton. Mundur 1, 2, 3 langkah. Kedepankan di mana bola kali ini cukup baik diberikan, namun tidak lagi untuk seorang Erik Gamis Sanjaya. Lemparan akan diberikan kepada skuad dari kesebelasan Persepam Pamekasan saudara sekalian. Ya, Bung Abung, cukup menarik. Ada seorang pemain yang masih tergeletak sepertinya. Seorang pemain Persepam Pamekasan yang harus mendapatkan perawatan medis sepertinya. Betul sekali Mas Yogi, di mana kali ini cukup serius nampaknya cedera yang dialami Mas Yogi. Ya, perlu Anda ketahui semua bahwasanya saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Persepam Pamekasan berhadapan dengan Pasuruan United di babak yang kedua, skor sementara 2-2. Dan perlu diketahui juga Bung Abung, ada rintik hujan ini menemani pertandingan babak yang kedua ini. Dimana kalau memang nantinya skor masih tetap 2-2, maka dua tim ini kembali tidak akan tergoyahkan di puncak klasemen dan di runner up Mas Yogi. Ya. Dan tentunya kali ini dimana satu bola lemparan ada Erik Gamis Sanjaya, pemain dengan nomor punggung 5, kali ini mencoba ambil ancang-ancang saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, sepertinya ada protes dari Coach Biopolin karena memang terlalu lama tadi wasit untuk memberikan kembali Nul Habi nampaknya dia saudara sekalian mengalami cedera. Mencoba dan kali ini ada nama dia, lepas kembali Nur Hakiki kepada Riko. Riko Nul Habi, satu gol. Ya ampun, 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 ya ampun. Apa yang terjadi saudara sekalian dan mitra olahraga? Apa yang terjadi? Satu sontekan yang tentunya sangat berbahaya. Apa yang dilakukan saudara sekalian dan mitra olahraga? Mari kita saksikan bersama-sama satu gerak ruang yang tentunya kembali menjadikan satu chemistry saudara-saudara penonton. Masih bola dikuasai dan kembali Afiluddin sejenak mencoba kuasai bola. Satu pergerakan yang kembali dilakukan, tarik ke belakang. Back pass yang cukup baik ada Sahar Ginanjar. Ada Sahar Ginanjar kali ini saudara-saudara penonton. Mari kita saksikan bersama-sama satu bola yang kembali diberikan saudara-saudara penonton. Wisnu Tegar Wicaksono mencoba kali ini direct ke depan. Wisnu lagi-lagi saudara sekalian dan mitra olahraga. Terlalu deras dan terlalu lama tadi umpan yang ingin diberikan oleh Ahmad Fauzi sepertinya Bung sehingga bola keluar lapangan. Ya, cukup ramai juga stadion saat ini dan Betul tensinya sekali. karena seri ini juga harus dijaga. Di mana VVIP nampaknya ditempati oleh para supporter dari Pasuruan United.
yang tentunya sudah memadati di sektor sebelah barat Mas Yogi. Kembali satu bola umpan berbahaya. Fadil Iksan Maulana kembali sejenak dia. Masih Fadil, tarik ke belakang Riko. Masih mampu dipatahkan oleh pemain belakang kali ini. Mas Yogi, konsentrasi harus dikedepankan oleh para pemain Pasuruan United nampaknya Mas Yogi. Mereka sedang ada di lapangan, jangan sampai kemudian ini memecah konsentrasi para pemain yang saat ini bertanding. Dan kita lihat Riko sudah melepaskan tendangannya, berbahaya Bung Abong. Dan kembali di mana ada Nur Hakiki. Sejenak dibiarkan saja bola keluar dari arah pertandingan saudara sekalian dan mitra olahraga. Cukup seru dengan tensi tinggi dari kedua kesebelasan, menampilkan satu permainan yang sangat menguras stamina. Masih Nul Hubi, satu crossing, datang kembali dan apa yang terjadi saudara sekalian dan mitra olahraga? Lagi-lagi satu serangan yang cukup mematikan, namun akurasi yang kurang begitu baik dilakukan oleh seorang di mana Christian Nul Habi saudara sekalian. Ya, saya kira Nul Habi juga memberikan asis dan umpan-umpan yang cukup matang. Sayang sekali memang ada beberapa pemain yang mengawal cukup ketat pergerakannya. Demikian juga para pemain belakang Persepam juga cukup disiplin mengawal pergerakan, terutama dari Kembali dianggap mengulur-ulur waktu nampaknya. Satu pemain dengan nomor punggung 25 kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Dari Persepam si 29 ada nama seorang Rian kali ini Mas Yogi. Nama Rian dan kembali Fadil Iksan terarah kepada seorang Erik Gamis Sanjaya. Ada satu pemain namun ketenangan di mana kali ini Sahar Ginanjar. Satu tendangan lakukan sudah cukup jauh. Sangat cantik dan kembali cukup berbahaya. Namun kembali lagi-lagi lepas di mana satu serangan yang masih kandas dilakukan Pasuruan United. Kembali duel ada satu pemain. Lagi-lagi di mana Pandu Winata. Umpan 1-2 yang sangat baik dilakukan. Kembali harus mencari celah aman, melebar satu bola serangan, inilah dia. Harus menjadikan PR dan kembali. Namun telat kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, ini yang cukup membahayakan juga, di mana bola panjang yang diberikan kepada lini sayap Persepam Pamekasan ini juga membahayakan lini belakang di saat konsentrasi para pemain. Riko gagal hampir mengantisipasi bola dan kembali ada Christian Nul Habi. Masih Christian Habi berhasil merebut bola. Satu serangan, tidak kenal lelah seorang Habi. Berikan bola kepada seorang Nur Hakiki. Cukup sengit dia Hakiki. Satu bola umpan melebar Wenu. Masih seorang Teguh Wicaksono, arahkan kepada seorang Ahmad Fauji. Satu sentuhan yang cukup baik, tarik ke belakang kepada Wicaksono. Tegar kepada seorang Saiful. Satu bola umpan cukup baik namun Afiluddin dia masih berhasil merebut bola dengan cukup sempurna dan kembali mendili bola. Mencoba mengurung jantung pertahanan, namun kembali passing gagal dilakukan Adam Anis kepada seorang Pandu Winata. Satu serangan, satu tenang. Gerak tip yang sangat baik dilakukan seorang Riko Hardiansa. Satu sontekan, kembali tidak ada rekan. Satu perebutan bola Rosian Reske nampaknya yang kali ini melakukan pelanggaran saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi saudara-saudara penonton. Duel panas, duel gengsi, layaknya derby Madridista, El Clasico, dan juga Bella Madonnina serta derby Manchester tersaji di sore hari ini nampaknya Mas Yogi. Betul Bung Abung, dan ini akan kita saksikan apakah seorang sang El Capitano yang biasanya bermain di Stadion Pogar, seorang Riko Hardiansa, mampu menambah gol. Betul sekali Mas Yogi. Mundur 1, 2, 3 langkah. Riko Hardiansa, satu tendangan keras jebret. Wow, hampir saja kali ini Mas Yogi. Bola yang hampir berubah arah, namun refleks yang masih dengan ketenangan yang dimiliki Adi sebagai penjaga gawang. Kembali cukup baik dan kembali longpang dia kali ini kedepankan bola. Erik Gamis Sanjaya melebar tentunya kepada seorang pemain Saiful. Nur Hakiki melebar kepada seorang Ahmad Fauzi. Kedepankan bola dia terbaca oleh pergerakan lawan dan kali ini
seorang Pratama kali ini nampaknya saudara sekalian. Ya, para pemain Pasuruan United juga harus lebih tenang. Pergerakan, serangan demi serangan, dan juga gesekan antar pemain. Juga ramainya protes yang dilayangkan tadi oleh official maupun ramai dari pemain. Jangan sampai mengganggu konsentrasi para pemain yang saat ini sedang Betul bertanding sekali di lapangan, Mas Bung Abung. Yogi. Jangan sampai konsentrasi gagal. Agar tidak lagi-lagi kali ini kembali Rosihan Rizky melebar. Kali ini umpan-umpan pendek dilakukan kembali ke tengah Riko Hardiansyah. Satu serangan Riko, satu serangan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Adi menandakan dirinya merangkap sebagai El Capitano. Tanggung jawab lebih besar dimiliki, sehingga kali ini Mas Yogi, seorang Adi demi menghalau tendangan dari Riko Ardiansa harus sampai terbang di angkasa layaknya elang menerkam mangsanya, Mas Yogi. Betul, dan ini kesempatan lagi diberikan kepada Riko. Bagaimanapun seorang Riko yang di lengannya ada fans kapten tentu akan banyak tahu. Dan kembali satu skrimmage datang. Satu Dano. Penalti kali ini. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, satu keuntungan nampaknya dimiliki oleh skuad dari Persekapas kali ini, di mana pelanggaran terlihat dilakukan oleh para pemain-pemain. Ya, Dan kembali nampak tidak menerima dengan keputusan atau hasil keputusan yang diambil oleh Bapak Wasit, sehingga lagi-lagi apa yang terjadi. cukup menarik Bung Abung Betul Kajatina sekali. di mana official pelatih juga meminta agar Persepam Pamekasan para pemainnya untuk ditarik semuanya untuk melayangkan protes. Betul. Karena memang sebenarnya wasit memutuskan untuk melakukan tendangan. Nampaknya ini harus ada VAR yang bisa, VAR yang harus berbicara memang. Oh, nampak tidak ada VAR ya. Ya, ini sepertinya pelatih tidak menerima dan manajer tim tidak menerimakan. Betul jika sekali Mas Yogi. wasit memutuskan Keputusan wasit yang kembali tidak bisa diterima. Ya, kita sedang melihat di mana masih ada protes yang dilayangkan dari Awis Laman. Ya. Ya. Baik saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, tentunya masih terjadi protes keras di kubu skuad dari kesebelasan Persepam Pamekasan akibat pelanggaran yang terjadi di dalam kotak penalti, Mas Yogi. Ya, betul sekali, dan mereka tidak menerimakan wasit memberikan keputusan penalti. Betul sekali, sehingga masih manajer terjadi dan pelatih sepertinya protes. memprotes keras. Kita masih menyaksikan menunggu dulu. Sebenarnya langkah ini apa. adalah laga yang cukup menarik, Bung Betul Abung, sekali. di mana memang tensinya cukup tinggi dengan kedudukan seri 2-2, di mana mereka juga sama-sama untuk mencari poin penuh 3 poin di pertandingan saat ini. Apalagi terlihat
pelatih juga menarik semua pemain. Betul Dan sekali, para Mas pemain Yogi. sepertinya sedang tenang-tenang saja ini. Yang melakukan protes adalah official dan Nampak manajer. manajer ya, Ya, manajer dari manajer Persepam yang kita melakukan melihat. protes sepertinya. Nampak Persepam melalui manajernya kali ini masih melakukan protes dengan ketidakpuasannya. Ya, protes keras dilakukan oleh sang manajer. Ya, kita masih sepertinya. menunggu Mas Yogi. Kita masih menunggu Seperti bagaimana apakah kemudian langkah dan keputusan apakah yang akan diambil. Ya, memang betul sekali Bung Abong. Ini merupakan menit-menit di mana masih cukup lama sebenarnya pertandingan babak kedua ini berlangsung, tetapi memang protes cukup keras dan ini terlihat Betul. memang dilakukan oleh Betul sang sekali, Mas manajer. Yogi. Sang manajer sepertinya Bung Abong ya. Ya, ada manajer yang kali ini yang masih tidak menerima keputusan dari wasit dengan adanya pelanggaran di dalam kotak penalti, sehingga protes masih terus diberikan. Mari kita saksikan bersama-sama saudara sekalian dan mitra olahraga. Langkah seperti apakah dan keputusan apakah yang tentunya akan diambil kali ini. Dan sepertinya juga para pemain juga justru tidak banyak melakukan protes Bung Abong. Betul sekali. Karena mungkin dari para pemain juga sudah menerima apa yang menjadi keputusan dari Bapak wasit. Baik saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, sejauh ini masih terjadi protes keras dari kubu Persepam Pamekasan. Tapi off. Iki sintayong ya wis. Namun di mana juga ada para pemain di mana para pemain dari Persepam nampaknya juga sudah menerima hasil yang dilakukan. Ya, protes dilayangkan oleh manajer Persepam Pamekasan di mana Mari kita saksikan bersama-sama saudara sekalian dan mitra olahraga. Skor sementara 2-2 untuk kedua kesebelasan saudara-saudara penonton. Sampai-sampai di mana kali ini supporter dari Santri Beling melaturkan sholawat dengan nada sallallahu ala Muhammad. Betul sekali. Mari kita saksikan bersama-sama saudara sekalian dan mitra olahraga. Bagaimanapun keputusan tetaplah menjadi keputusan yang memang harus diterima mau tidak mau apa yang sudah diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan di sore hari ini.
Mana suara Pasuruan? Ini adalah Pasuruan, kota yang sangat damai, kota yang sangat mencintai tamunya. Kita hormati setiap tamu yang ada di sini, tetapi ini tanah Pasuruan. Pasuruan! Kita beri contoh bahwasanya ini adalah Pasuruan, kota yang nyaman untuk setiap tamu kita. Beri tepuk tangan untuk Pasuruan. Boleh dijawab ketika dibilang Pasuruan, kita teriak bersama bangkit. Yang kedua Pasuruan United. Pasuruan! Pasuruan! Satu lagi untuk terakhir Pasuruan bangkit, Pasuruan United, Pasuruan damai. Oke? 1, 2, 3. Pasuruan! 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 Beri tepuk tangan untuk seluruh masyarakat Pasuruan.
Ya, para pecinta bola semua dimanapun Anda berada, kita masih jeda karena saat ini masih ada diskusi dari panitia, juga beberapa pengawas pertandingan yang saat ini hadir di Stadion Pogar Bangil. Laga antara Persepam Pamekasan berhadapan dengan Pasuruan United di babak yang kedua, di mana skor 2-2. Yang Anda saksikan adalah jeda babak kedua, di mana kita masih menunggu keputusan hasil diskusi antara pengawas pertandingan, beberapa manajer tim, karena ada kejadian di mana keputusan wasit diprotes oleh manajer Persepam Pamekasan. Mereka memanggil semua pemainnya untuk menghentikan pertandingan, sehingga pertandingan babak kedua grup JJ 16 besar Liga 4 Kapal Api Piala Gubernur Jawa Timur 2025-2026 masih dihentikan sementara. Ya, Anda saat ini masih menyaksikan pertandingan babak kedua yang harus terhenti karena ada protes yang dilayangkan oleh manajer Persepam berkaitan dengan keputusan wasit tadi. Manajer Persepam Pamekasan meminta para pemainnya untuk menghentikan pertandingan dan saat ini sedang berdiskusi, dan para pemain kedua tim juga menunggu hasil keputusan dari hasil diskusi yang dilakukan oleh pengawas pertandingan dan juga perangkat pertandingan yang saat ini sedang terjadi di lapangan Pogar Bangil. Ya, perlu Anda ketahui bahwasanya Liga 4 babak 16 besar Kapal Api Piala Gubernur Jawa Timur 2025-2026 saat ini sedang berlangsung grup JJ dari Stadion Pogar Bangil Kabupaten Pasuruan, di mana skor 2-2. Ya, para pecinta bola dimanapun Anda berada, memang Liga 4 Kapal Api digelar terutama di zona Jawa Timur ini menyisakan babak 16 besar, mana ada sejumlah tim yang bertanding di Stadion Pogar Bangil. Ada Persepam Pamekasan, Pasuruan United, Unesa FC, dan Persema Malang. Laga ini digelar sejak tanggal 29
19 Januari maksud saya 2026, di mana laga pertama Persepam menghadapi Persema Malang, kemudian Pasuruan United menghadapi Yunesa FC. Skor kedudukan di pertandingan pertama kedua tim masing-masing Persepam unggul 0-4 atas Persema Malang, kemudian Pasuruan United unggul 2-1 atas Yunesa FC. Di hari ini juga ada pertandingan di pertandingan sebelumnya, yakni Persema Malang menghadapi Yunesa FC yang digelar beberapa waktu lalu dengan skor keunggulan untuk Yunesa FC 2-1. Saat ini kita lihat di mana hasil diskusi yang dilakukan oleh manajer maupun pengawas pertandingan sepertinya akan dilanjutkan. Dan kita menunggu jalannya pertandingan karena babak kedua ini juga masih tersisa beberapa menit, jadi masih cukup lumayan panjang juga sejak kejadian awal tadi, sehingga kita menunggu keputusan wasit untuk memberikan keputusannya. Dan terlihat di lapangan sepertinya sang wasit memberikan kartu merah terhadap sang manajer Persepam. Baik saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, nampak pertandingan segera akan dimulai kembali kali ini. Namun ya, sepertinya keputusan wasit Pak Abong, di mana protes yang dilakukan oleh manajer ya, Persepam. betul sekali, kurang hampir 20 menitan Ya, di mana terhenti sejenak pertandingan. Dan namun kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga, pertandingan sudah mulai kembali dilanjutkan dan nampak keputusan wasit ya. masih tetap dengan keputusannya, yaitu memberikan penalti kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama. Ada Rosihan Rizky yang nampaknya yang akan mengambil eksekusi, atau Riko Hardiansyah kali ini nampaknya nampak seorang Rosihan. Bila mana Rosihan ini mampu mencetak gol melalui titik putih penalti, maka hat-trick juga. Karena Ya, 2 gol Nur Hakiki nampaknya. Mari kita saksikan bersama-sama. Satu tendangan akankah bisa merubah keadaan kali ini Nur Hakiki. Lakukan, sudah berkonsentrasi, cek. Jadon! Gol! Ceritamu akan ada selalu dalam hatiku, dan kenanganmu akan kubuang jauh di saat aku mengalami sebuah kepahitan dalam kisahmu. Meong. Ya, Selebeu. Nur Hakiki. Nur Hakiki, saudara sekalian dan mitra olahraga. Pertarungan yang sangat luar biasa. Satu pertarungan yang sangat sengit tentunya, di mana gol melalui titik putih penalti dari M. Nur Hakiki berubahlah skor kedudukan menjadi 2-3 kali ini
untuk keunggulan dari kesebelasan Pasuruan United Laskar Santri Bling, saudara sekalian. Kembali satu sikutan pertama jelas dilakukan dan terlihat kali ini, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Satu sikutan yang sangat berbahaya tentunya dilakukan oleh seorang Pratama, saudara-saudara penonton. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Kembali terjadi dia, saudara-saudara penonton. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga? Kembali Rosihan Rizky yang nampaknya baru saja disikut oleh pemain Persepam Pamekasan, seorang Pratama. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara-saudara penonton dan mitra olahraga. Ada Ahmad Fauzi kali ini mencoba satu tendangan. Afiluddin kembali melebar, arahkan kepada seorang Fadil Iksan Maulana. Pratama memberikan tandukan, namun kembali ada Wisnu Tegar. Cukup seru dan kembali melebar bola. Pasuruan United kembali melakukan tekanan kali ini, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara-saudara penonton dan mitra-mitra bola. Mencoba dan dicoba kali ini, saudara-saudara penonton. Bola masih dikuasai dengan begitu cantik kali ini. Namun kembali satu bola serangan pental bola sejenak. Cukup jauh di awan, sehingga duel-duel marking ketat dan pelanggaran kembali dilakukan oleh seorang Fadil Iksan Maulana. Mas Yogi, ya, lebih agresif serangan yang dibangun oleh Pasuruan United di pertandingan babak yang kedua setelah mampu merubah keadaan, Mas Yogi. ya, terlihat sekali para pemain meskipun protes tadi cukup panjang kita saksikan, tapi terlihat para pemain secara profesional juga tetap memainkan ritme permainannya dengan cukup baik, Bung Abung, dan ini merupakan salah satu bentuk di mana para pemain yang bertanding hari ini menunjukkan profesionalitasnya. Kita lihat serangan dilakukan oleh Persepam cukup membahayakan, Bung Abung. Betul sekali, Mas Yogi, dan di mana ada Nur Hakiki, satu bola umpan manja, lepas kali ini Rosihan Rizky, satu dari gol. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Pergerakan terlalu cepat seorang Rosihan sehingga kali ini terbaca alur bolanya dia kali ini, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama di mana lemparan kali ini tentunya yang akan dilakukan oleh para pemain-pemain Persepam. Adam Anis dengan satu kelincahannya dia cukup berbahaya, namun Syaiful yang tidak kenal kompromi. Satu tandukan yang kembali dilakukan sudah. Perebutan cukup mematikan, namun kembali ke depan tidak ada rekan kali ini. Pasuruan United masih dikurung oleh Persepam Pamekasan. Lakukan satu bola dia kali ini, satu bola ruang cukup berbahaya. Ada nama kembali Pandu, dikawal ketat Saiful, dipotong saja kali ini, saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga. Mas Yogi, ya, cukup serangan menarik, Abung-abung. Artinya para pemain Persepam sepertinya juga tetap merasakan atmosfer pertandingan yang sangat luar biasa, sehingga mereka juga cukup bersemangat, Bung Abung, untuk mengejar ketertinggalannya. Sementara kedudukan 3-2, Bung Abung. betul sekali, 2-3 kedudukan untuk keunggulan Pasuruan United. Dan di mana kali ini satu keuntungan bagi Persepam Pamekasan. Ada nama Erik Gamis Sanjaya. Mundur 1-2-3 langkah di sana kali ini. Satu tendangan melambung 3 cukup berbahaya, dan lagi-lagi apa yang terjadi? Hanya melahirkan tendangan gawang kali ini, Mas Yogi. Ya, kali ini betul. kita melihat di mana Adam Anis dan Pandu makin seru, sehingga di mana marking ketat. Dua pemain ini langsung dikawal oleh 4 pemain belakang dari Pasuruan United, Mas Yogi. Ya, Pandu dan juga Adam Anis merupakan dua striker yang andalan yang sangat luar biasa. Komparasi keduanya cukup membahayakan lini belakang pertahanan daripada Pasuruan United dan harus benar-benar diwaspadai. Dan di mana kali ini ada Hamid langsung ke depan kepada seorang Adam Anis. Satu pressure yang cukup baik. Adam Anis dengan satu pergerakannya cukup manja dan kembali melebar kepada seorang Pandu dia. Masih Pandu berhasil dengan satu aksinya merebut bola. Satu tendangan, Joe Brandon. Gol!
Inilah dia lagi-lagi kesalahan di barisan pertahanan dan kurang sigapnya seorang Sahar Ginanjar untuk membendung serangan sehingga lambat untuk menjatuhkan diri seorang Sahar meskipun terkena bola. Lagi-lagi inilah yang terjadi. 3-3 kedudukan nampaknya kali ini, Mas Yogi. Ya, sangat luar biasa. Tadi saya sudah menyampaikan Bung Abung di mana atmosfer pertandingan yang cukup tinggi, dipandu juga dengan beberapa protes yang dilakukan oleh manajer tim. Ini juga memicu para pemain untuk lebih menunjukkan skillnya. Dan lagi-lagi kelemahan ada di lini belakang tadi, mereka tidak mewaspadai, cukup membahayakan dan akhirnya Sahar Ginanjar harus menelan gol yang tadi disarangkan oleh para pemain Persepam. Betul sekali. Di mana kali ini Adam Anis mencoba berhadapan langsung dengan seorang Saifullah. Sahar Ginanjar kembali menyapu bersih bola. Ada pemain sekelas Nur Hakiki sejenak mencoba tarik ke belakang. Afiluddin, Nul Christian Habi kali ini mencoba. Riko Ardiansyah dan satu pengambilan bola yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh penjaga gawang dari skuad Persepam Pamekasan, Mas Yogi. Ya, betul sekali Bung Abung. Terlihat juga pemain yang sangat luar biasa, skill kemampuannya ditunjukkan di pertandingan yang cukup bergengsi pada sore hari ini. Selain itu ada Adi, di mana penjaga gawang yang cukup titis juga mengamankan bola yang membahayakannya. Kemudian ada penjaga gawang Sahar Ginanjar. Cukup menarik pertandingan pada sore hari ini, Bung Abung. Betul sekali, Mas Yogi. Dan kali ini di mana baru saja satu tarikan dilakukan oleh seorang Adam Anis sehingga nampak melahirkan satu pelanggaran dan kembali ada seorang Sahar Ginanjar. Tendangan lakukan sudah kepada seorang Wisnu Tegar Wicaksono. Namun Christian Habi, duel perebutan bola, lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan seorang Fadil Iksan Maulana. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, kembali kelengahan barisan pertahanan Pasuruan United yang harus diuji memang di pertandingan sore hari ini, sehingga satu tendangan dari pemain Persepam mampu menggoyahkan jala gawang dari seorang Sahar Ginanjar. Dan kembali duel-duel di udara masih mencoba, dan apa yang terjadi saudara sekalian, satu tendangan masih lakukan dan terarah cukup baik, namun ada Riko Hardiansyah dan kembali cukup baik saudara-saudara sekalian, dan kembali bangga. Satu pergerakan dan Riko, satu kontrol bola masih Riko, lepas dan kembali satu perebutan. Apa yang terjadi saudara sekalian dan mitra olahraga? Ya, Bung Abung, cukup tinggi juga tensi hari ini, dan Betul itu sekali. harus menjadikan para pemain juga lebih dingin sehingga jangan sampai mereka kemudian terpancing, sama-sama terpancing, kemudian gesekan menimbulkan pertandingan atau kekurangan pemain sehingga kemudian Betul. membahayakan juga bagi kedua Dan tim. juga dari emosi kita bisa diguncang oleh skema permainan yang tentunya kembali di mana Pandu sampai turun jauh ke belakang Pratama. Passingnya yang kurang begitu baik kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama saudara-saudara penonton dan mitra olahraga. Satu dorongan yang jelas dilakukan oleh para pemain di mana nomor punggung 17 dari Persepam nampaknya saudara sekalian dan mitra olahraga. Ada nama seorang Zaki kali ini. Ya, luar biasa pertandingan pada sore hari ini di mana atmosfer penonton juga begitu sangat antusias untuk mendukung pertandingan pada sore hari ini dari Pasuruan United. Betul Kemudian sekali, Mas ada Yogi. juga tadi yang terlihat bagaimana pertandingan juga cukup seru, ada protes dari manajer, dan ini membuat atmosfer pertandingan menjadi semakin cukup menarik. Mudah-mudahan ini tidak juga. Betul, dan di mana kali ini Mas Yogi? Satu bola tendangan dan tandukan dilakukan. Ada Afiluddin, satu tendangan masih mampu diblok nampaknya. Pental bola sejenak dan kembali ada Jaki. Duel sengit dan kembali ada Nul Christian Habi. Lakukan satu bola serangan. Pratama menyapu bersih bola dan kembali ke seorang Afiluddin. Kembali kesalahan Afiluddin. Lagi-lagi Adam Anis mencari pas satu pergerakan. Lakukan sudah sangat luar biasa, dan satu sliding tackle yang kembali sangat baik dilakukan seorang Afiluddin dengan tanggung jawab dia. Ya, 3 punggawa yang ada di belakang Pasuruan, lini belakang Pasuruan United, di mana ketika Adam Anis mendapatkan bola, mereka harus benar-benar mengawal ketat
karena memang cukup berbahaya Bung Abung Kembali kelincahan dari duel seorang udara Adam terjadi Anis. di sana Mas Yogi. Ada nama Fadil Iksan Maulana kepada Nul Christian Habi. Direct dan kembali satu passingnya masih gagal. Perebutan dimenangkan namun melahirkan lemparan bola untuk Pasuruan United. 3-3 kedudukan sejauh ini bagi kedua kesebelasan. Dan kembali di mana lemparan bola, Nul Christian Habi kembali kalah dalam perebutan bola. Sehingga kali ini pelanggaranlah yang dilakukan saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, 3-3 kedudukan sementara Persepam versus Pasuruan United. Siarkan secara langsung dari Stadion Bogar Bangil, di mana atmosfer pertandingan cukup menarik dan sangat menegangkan. Kembali bola Kedudukan dikuasai oleh para seri. pemain-pemain dari Persepam. Jaki yang kembali gagal memberikan satu passingnya saudara sekalian dan mitra olahraga. Laga yang cukup seru dan tentunya kembali satu pelanggaran dilakukan terhadap pergerakan seorang Wisnu Tegar Wicaksono saudara sekalian. Ada nama seorang Fadil Iksan Maulana kali ini akan melakukan free kick ball. Mundur 1, 2, 3 langkah ataukah Saiful. Frans Adi Saputra lambungkan bola, satu tendukan kembali melebar cukup baik. Ada satu bola umpan matang tentunya. Ada Pratama yang kembali bola dibuang saja kali ini nampaknya saudara sekalian dan mitra olahraga. Satu lemparan kembali. Masih arahkan kepada Hakiki. Satu pergerakan dan lagi-lagi harus dihentikan oleh pemain dengan nomor punggung 10 di mana ada nama seorang Fahri MR saudara sekalian. Ya, satu kesempatan buat Pasuruan United di mana seorang Hakiki yang memiliki tendangan juga cukup baik Bung Abung akan melakukan tendangannya saat ini. Sudah berdiri di sana ada Nul Habi, kemudian ada Riko yang dikawal ketat sepertinya Bung Abung. Betul sekali. Pergerakan Riko. Barisan pertahanan dari skuad Persepam tidak mau memberikan kesempatan terhadap Riko Hardiansyah kali ini. Ada M Nur Hakiki. Satu tendangan yang masih membentur Adam Alis. Sehingga cukup baik satu bola umpan melebar nampaknya saudara sekalian dan mitra ada Hakiki. Satu dari ke depan kembali. Ada satu pemain Afilodin. Crossing lakukan sudah duelo. Sang penjaga gawang seorang Adi kembali terbang di awan Mas Yogi. Ya, sepertinya ini merupakan pertandingan yang menarik. Materi pemain, seorang kiper di mana Adi sang kapten beberapa kali menyelamatkan gawang. Dan lepas di mana kali ini lagi-lagi Afilodin cukup kesulitan nampaknya. Afilodin yang kembali melakukan satu aksi kesalahan dan kembali dia ke satu passing yang kurang begitu berpower tentunya. Ada Wisnu Tegar Wicaksono kepada Nul Christian Habi, Riko Hardiansyah yang kembali salah pengertian nampaknya dia bola. Masih Erik Gamis Sanjaya. Namun kembali di mana Sahar Ginanjar mencoba keluar dari sangkarnya. Ya, seorang Sahar Ginanjar harus ekstra bekerja keras Bung Abung melihat beberapa serangan seperti yang dilakukan oleh Persepam Pamekasan. Dia beberapa kali keluar dari sarangnya, tidak seperti biasanya di babak penyisihan. Seorang Sahar lebih Betul banyak sekali Mas Yogi. berdiam karena serangan demi serangan terus dilakukan oleh Persepam pada sore hari ini. Ada pergantian pemain, enggak betul. Di mana Pratama nampak ditarik keluar, digantikan oleh seorang Jaki, yaitu Muhammad Zaki Jainur Rahman. Satu bola umpan yang kembali dipatahkan oleh pemain belakang. Umpan-umpan yang kembali kurang begitu baik dilakukan sehingga Hamid melahirkan satu lemparan nampak kali ini untuk Persepam Pamekasan saudara sekalian. Seperti kehilangan arah para pemain-pemain dari Pasuruan United di sesi-sesi menit akhir atau di babak yang kedua ini Mas Yogi, sehingga beberapa serangan lebih gencar dilakukan oleh Persepam Pamekasan sejauh ini Mas Yogi. Ya betul Bung Abung, Persepam mencoba melakukan tekanan dari beberapa lini termasuk memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh seorang Adam Anis juga. Dan ini kita terlihat beberapa perebutan bola masih dimenangkan oleh Persepam. Dan Ada kali ini Riko. mengandalkan nama Riko Hardiansyah yang langsung dipotong oleh seorang Bangga. Satu kontrol dia masih kurang begitu baik. Nur Hakiki mencoba melebar kepada seorang Fandu. Inilah dia apa yang terjadi saudara sekalian dan mitra olahraga. Kembali di mana Pandu ataukah Fahru Ahmad Fauzi yang melakukan pergerakan keras kali ini.
kepada seorang Pandu pemain dengan nomor punggung 2 nampaknya saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, betul sekali apa yang dilakukan oleh Pandu memang mendapatkan peringatan keras, belum menjatuhkan seorang Pandu yang cukup gesit juga Bung Abung. Tadi Betul sekali, juga Mas Yogi. beberapa umpan diberikan di sisi sayap dan tadi sempat menjebol gawang Sahar. Kita lihat siapa yang akan melakukan tendangan ini Bung Abung. Sepertinya ada Erik. Satu tendangan kali ini dilakukan sudah cukup jauh, berbahaya dan gol! Offside nampaknya. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, sepertinya hakim Apa garis yang lebih terjadi? dulu mengangkat Betul offset. sekali Mas Yogi. Di mana keputusan dan hakim garis atau AW1 kali ini yang sudah melihat bahwa satu pemain Ya, sang hakim garis sepertinya lebih dulu sehingga mengangkat. Adam nampaknya yang berada di posisi offset kali ini saudara sekalian dan Benderanya mitra Bung Abang. olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, sejauh ini kita lihat juga para pemain sepertinya juga Betul. menyadari apa yang terjadi tadi. Satu Dan tandukan dan pertandingan kembali masih dilanjutkan. diberikan. Duel-duel udara dan kembali satu tandukan ada Bangga di barisan pertahanan. Sehingga kembali ada Pandu. Sejenak bola masih dikuasai dan begitu baik. Wisnu Tegar kepada satu pemain namanya dia kali ini. Oh! Apa yang akan terjadi? Lagi-lagi menjadikan satu kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh para pemain-pemain Persepam Pamekasan, sehingga memberikan keuntungan terhadap tuan rumah. Dan kali ini Pasuruan United melalui seorang M. Nur Hakiki akan mengeksekusi tendangan bebas nampaknya saudara sekalian dan mitra-mitra bola. Ya, Bung Abung cukup menarik dan cukup tegang juga. Sepertinya Betul sekali. tadi juga tiba-tiba saja ada heading duel yang dilakukan oleh Persepam. Namun sang Dianulir. hakim garis lebih dulu mengangkat benderanya sehingga wasit memutuskan itu adalah offset Bung Abung. Kita Betul lihat sekali Mas Yogi. Ada Ada kali ini seorang kesempatan M. Nur saat ini. Hakiki. Satu tendangan free kick ball dengan kidal Messi-nya dia. Mencoba lakukan satu tendangan. Oh! Akurasi yang berlebihan. Akurasi yang kembali terlalu jauh nampaknya saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama saudara-saudara penonton. Satu tendangan dan kembali kali ini nampaknya yang akan dilakukan kali ini saudara sekalian dan mitra olahraga. Masih terjadi duel saudara-saudara penonton. Sejenak lemparan bola Nul Christian Habi yang kembali kalah berduel, namun kembali datang seorang Fadil Iksan. Satu crossing kembali dipatahkan Wisnu Tegar Wicaksono. Duel kepada seorang pemain dia. Ada Riko. Oh, masih Riko yang kembali diapit satu dua pemain berbahaya. Tentunya masih duel-duel di udara. Dimenangkan Rosihan Reski. Lakukan sudah cukup jauh dan kali ini ketenangan seorang Adi sang El Capitano sangat luar biasa tentunya saudara sekalian dan mitra olahraga. Satu tandukan kembali melebar nampak kepada seorang Ahmad Fauzi. Mas Yogi mulai membuka ruang, mulai memberikan ancaman, namun satu finish yang kurang begitu baik dilakukan seorang Fauzi kali ini. Ya, betul sekali. Dan yang harus menjadi catatan Bung Abung, para pemain belakang dari Pasuruan United jangan sampai banyak bermain di lini belakang mereka, terutama umpan-umpan seperti yang tadi terlihat. Karena itu sangat membahayakan. Ada Pandu, ada Adam Anis yang kemudian siap untuk mengambil bola-bola yang cukup matang buat mereka. Kembali kosong di sentral tengah dari skuad kesebelasan Pasuruan. Dan kali ini terlihat jelas satu pelanggaran dilakukan seorang Afiludin. Akankah kartu kuning kali ini diberikan saudara sekalian dan mitra olahraga?
Ya cukup keras pelanggaran tadi sepertinya. Pelanggaran keras dengan tensi yang cukup tinggi kali ini, sehingga lagi-lagi tersulut emosi para pemain-pemain dari kedua kesebelasan. Ya sepertinya Adi sang kapten juga harus mendekat untuk memberikan protes terhadap wasit. Betul sekali Mas Yogi, dan kali ini ada Bangga. Satu pemain andalan dia kali ini akan melakukan satu tendangan terupas ke depan melalui free kick ball. Duel tandukan dia lakukan dan kembali datang Afilodin. Terarah bola kepada seorang Riko Hardiansa. Harus berpacu Riko berhadapan dengan dua pemain. Kembali ke tengah dan terbaca dengan begitu mudahnya pemain dengan nomor punggung 3. Kembali satu tandukan. Kesalahan yang kembali Fadil Iksan meninggalkan posnya. Lagi-lagi harus berhati-hati Pasuruan United. Tekanan sudah dilakukan, namun sangat baik membaca alur bola seorang Fadil Iksan Maulana, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya ini sesuatu yang membahayakan Bung Abung. Kita lihat tadi Riko juga ragu-ragu untuk membagikan bolanya dengan Hakiki. Padahal posisi Riko juga bisa melakukan gocekan yang lain untuk memaksimalkan ketika dia mendapatkan bola. Betul sekali Mas Yogi, dan kembali satu aksi skill. Betul, harus yang dipertontonkan oleh seorang Nur Christian Habi. Bola umpan melebar kepada seorang Fauzi. Pasuruan United kali ini mencoba kuasai bola. Ke depan ada Rosian Reske. Masih terjadi dia bola dan satu bola serangan. Cukup mematikan di mana Fauzi. Satu crossing langsung ke dalam. Jepret. Sangat sempurna kali ini. Crossing maksudnya, namun terlalu tajam dan tega satu yang dilakukan crossing oleh seorang Ahmad Fauzi. Lagi-lagi kali ini bola keluar dari arah pertandingan, saudara sekalian dan mitra olahraga. Pergantian pemain, di mana Rosihan Rizky sejauh ini harus ditarik keluar, digantikan oleh seorang Randy Irawan, pemain dengan nomor punggung 25, saudara sekalian dan mitra olahraga. Pasuruan United keluar nomor punggung 12. Ya luar biasa, skor kedudukan sementara masih 3-3 Bung Abung. Ini juga membuat pertandingan ini cukup menarik karena kita lihat para pemain juga sangat profesional memainkan skill-skillnya, menunjukkan skillnya dalam mengolah bola. Dan kembali ada Hakiki sejenak mencoba berikan bola kepada satu pemain. Ada Riko Hardiansa mengajak lari lawannya, dia kali ini masih Riko. Nur Christian Habi, dua pemain Randy Irawan, satu tandukan jauh dari posisi gawang. Dan kali ini apa yang terjadi saudara sekalian dan mitra-mitra bola? Ya cukup lemah sundulan yang dilakukan oleh Habi dan sundungan yang dilakukan oleh seorang Randy Irawan kali ini. Tadi ada Nul Habi juga umpannya sudah cukup bagus. Melebar nampaknya bola dan kembali Nul Christian Habi yang sejenak mencoba kuasai bola merangsek ke depan. Mengandalkan satu strategi, namun kembali tackle yang berhasil mematahkan serangan. Namun di mana kali ini Jaki sejenak mencoba kuasai bola, ambil ancang-ancang melebar kepada Erik Gamis Sanjaya. Masih Persepam Pamekasan. Satu tandukan dia kali Nur Hakiki. Satu terupas dan perebutan bola dilakukan oleh seorang Jaki, saudara sekalian dan mitra olahraga. Ini sesuatu yang menarik dilakukan oleh para pemain Persepam, di mana bola-bola atas dilakukan untuk membagikan bola langsung kepada Adam Anis yang ada di depan dan Pandu Bung Abung. Dan kali ini Mas Yogi, Riko yang kembali salah pengertian bekerja sama dengan seorang Nul Christian Habi. Ya, para pemain Persepam cukup tahu di mana keleluasaan Riko ini juga membahayakan, sehingga Riko sejak tadi dikawal cukup ketat. Ada Nur Hakiki sejenak mencoba satu shooting. Sangat baik satu shooting yang dilakukan Nur Hakiki. Namun masih menyamping nampaknya saudara sekalian dan mitra olahraga. Ya, terlihat Nur Hakiki beberapa pertandingan sejak pertandingan babak pertama maupun kedua hampir kesulitan untuk melepaskan betul sekali Mas tendangannya. Yogi. Dan kali ini kita lihat Hakiki melesakkan tendangannya meskipun masih jauh dari gawang yang dijaga oleh Adi. Betul sekali, dan di mana kali ini lakukan sudah satu tendangan melambung tinggi jauh di awan. Adam Anis yang kembali terlepas dari penjagaan, sehingga lagi-lagi Fadil Iksan Maulana datang. Afilodin memberikan satu perebutan bola. Masih Afilodin kepada Riko Hardiansa. Harus berduel dia Riko. Dikawal ketat Riko Hardiansa. Tarik ke belakang dia kali ini pemain Persepam dengan nomor punggung 3 M Rafli. Satu penjagaan Christian Habe. Satu crossing. Kembali Randy Irawan sejenak mencoba mengejar bola. Sangat luar biasa, dan di mana seorang Ahmad Fauzi. Satu derek yang kembali mencoba ambil ancang-ancang. Cukup kesulitan dia. Satu sentral melahirkan lemparan nampaknya Ahmad Fauzi. Ya, terlalu lama Ahmad Fauzi. Betul sekali Mas Yogi. Cukup di pressing oleh salah satu pemain Persepam ini.
Dan kembali di mana satu lemparan bola, satu tandukan yang cukup baik dan kembali lepas ada seorang Frans Adi Saputra. Rico, satu bola masih mengarah kepada seorang Rico. Duel tandukan yang cukup baik dia. Oh, hilang keseimbangan dan kembali ada Hamid yang dituju. Fadil Iksan Maulana yang kembali berhasil melewati seorang Hamid dia kali ini. Satu crossing lepas. Oh, telat sepersekian detik di mana kali ini satu pemain. Inilah dia Mas Yogi. Harus berhati-hati kali ini, jangan mengambil bola satu kali seorang Fadil Iksan sehingga mudahnya seorang Hamid melewati. Betul, Hamid punya sprint yang sangat kuat Bung Abung, dan itu terlihat ketika dia mendapatkan bola. Dia bisa berlari secara sprint mengalahkan beberapa pemain, dan kemudian dia langsung memberikan umpan ke arah depan di mana ada Manis yang sudah menunggu umpan-umpan pada seorang Hamid Bung Abung. Dan di mana kali di satu tendangan bebas yang dilakukan seorang Sahar Ginanjar yang kembali di mana membuat bola keluar dari area pertandingan. Kali ini mari kita saksikan bersama-sama saudara sekalian. Ada Hamid yang kembali berikan bola kepada satu pemain andalan, Erik Gamis Sanjaya. Adam Alis, masih Adam Anis. Satu pelanggaran Saiful nampaknya kali ini saudara sekalian. Ya, seorang Adam Manis cukup lincah Bung Abung. Jadi seorang Saiful sepertinya akhirnya harus sedikit mencocor dan membuahkan keuntungan bagi Persepam. Kembali harus berhati-hati barisan pertahanan dari Persepam atau dari Pasuruan United Mas Yogi. Dengan adanya free kick ball, dengan beberapa kali kita sudah sama-sama melihat tentunya Mas Yogi. Saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga, kembali harus berhati-hati barisan pertahanan Pasuruan United kali ini akibat pelanggaran yang dilakukan, sehingga kali ini ada Erik Gamis Sanjaya yang tentunya mencari keuntungan, lambungkan saja bola. Kembali terus dilakukan seorang Fadil Iksan Maulana. Datang kali ini Erik, masih muda, untuk seorang Nul Christian Hadi. Dan tentunya kali ini lemparan bola akan dilakukan oleh Pasuruan United. Ada nama Afiluddin sejenak mencoba kasih bola kepada Fadil Iksan Maulana. Satu bola umpan yang kembali lepas diagonal Nur Hakiki. Dikontrol sejenak cukup baik dia kali ini, mencari pergerakan Nur Hakiki. Satu bola melebar, Wisnu Tegar Wicaksono dorong bola kepada seorang Randy Irawan. Dan kembali Randy Irawan cukup berbahaya dan tarik ke belakang. Lagi-lagi cukup kesulitan dia membuka celah. Ada Ahmad Fauzi, satu crossing, Bangga kali ini masih bola dikuasai. Lagi-lagi apa yang terjadi saudara sekalian? Satu kesalahan yang kembali dilakukan saudara-saudara penonton dan mitra olahraga. Ya, Di mana lagi-lagi beberapa pemain masih tergeletak di sana. Ada Manis dan di sana juga ada seorang nama Rafli. Sangat luar biasa. Saya lihat juga Adam Anis yang beberapa kali mendapatkan umpan-umpan matang. Betul sekali. Sehingga kemudian Adam Anis begitu cepat pergerakannya Bung Abung. Tentunya dari situ kita bisa melihat Mas Yogi apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain Pasuruan United. Itu pun sebenarnya mengundang resiko, sehingga beberapa kali dari sebuah kesalahan tersebutlah sehingga bisa melahirkan gol-gol kali ini Mas Yogi. Dan mari kita saksikan bersama-sama kali ini. Ya, seorang Adam Manis akhirnya harus ditandu keluar lapangan Bung Abung, di mana di menit-menit Cukup serius mungkin. akhir babak yang kedua, kedudukan Lemparan bola masih kali ini. 3-3 saat ini. Betul sekali Mas Yogi, dan kembali satu lemparan lakukan sudah. Duel marking ketat dan kembali ada Randy Irawan. Direct kepada suatu pemain, Wisnu Tegar kepada Nul Christian Habi. Mampu dia menjangkau bola. Tarik ke belakang kepada Fadil Iksan Maulana. Merangsek ke depan dan cukup jauh. Fadil Iksan, satu tendangan melambung tinggi jauh. Ada nama kali ini Randy Irawan. Masih Nur Hakiki
Cukup kesulitan Nur Hakeke. Direct ke depan. Satu bola marking. Oh! Masih play on nampaknya. Satu counter attack serangan yang kembali di mana ada nama Adam Alis. Cukup berbahaya. Oh! Satu pelanggaran dilakukan dengan begitu keras saudara sekalian mitra olahraga. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian dan mitra olahraga? Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Adam Anis terhadap pergerakan Frans Adi Saputra. Namun di mana kali ini satu pemain masih tergeletak di sana dari Persepam saudara sekalian dan mitra olahraga. Mari kita saksikan bersama-sama saudara-saudara penonton. Ya Bung Abong, cukup menarik pertandingan pada sore hari ini di mana Persepam Pamekasan yang sama-sama juga ngotot, demikian juga Pasuruan United untuk bisa menjadi atau menempati klasemen sementara grup JJ di pertandingan babak 16 besar Liga 4 ini. Betul sekali, di mana kali ini satu bola serangan masih melebar dan kembali cukup baik. Ada Nul Christian Habi lemah kali ini. Dan bersama dengan itu Mas Yogi, peluit panjang telah berbunyi pertanda pertandingan di babak yang kedua telah usai dengan kedudukan 3-3 untuk kedua kesebelasan. Maka dengan ini tidak merubah posisi dari kedua tim, di mana klasemen sementara masih dimiliki oleh Persepam Pamekasan dan posisi kedua dimiliki oleh Pasuruan United. Kembali ke Mas Yogi. Ya, luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Kita semuanya sangat menghargai sportivitas dan juga fair play, di mana kedudukan seri ini juga cukup menyita perhatian kita, mana pertandingan sempat terhenti karena ada protes dari official dan juga manajer Persepam tadi, dan saat ini akhirnya pertandingan bisa berlangsung hingga usai antara Persepam Pamekasan menghadapi Pasuruan United dengan skor 3-3. Perlu Anda ketahui pertandingan selanjutnya yakni pada pertandingan terakhir Bung Abong akan diselenggarakan di dua stadion berbeda, di mana Pasuruan United akan menghadapi Persema Malang di Stadion Pogar Bangil, sementara Persepam Pamekasan akan menghadapi Yunesa FC di Stadion Untung Surapati Kota Pasuruan. Ya, itu adalah